Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Em, Ketemu lagi dengan saya, Hafian Fuad. Di sini, ya mungkin udah ketemu saya di awal ketika buka member area Akademi Promozing, itu saya, Tul. Dan ini adalah video pertama, BTW, by the way. Em, ha- Materi pertama yang selalu saya minati sejak dahulu adalah tentang copywriting. Entah kenapa saya tertarik dengan bidang ini. Mungkin karena background pendidikan bahasa Inggris, mungkin karena sering nulis, mungkin karena istri jurusan sastra, mungkin. Jadi pertama materinya adalah cara copywriting secret, cara memicu tindakan orang lain. Well, ini sebenarnya mostly kebanyakan dari materi-materinya salah satu mbah hypnotic writing tentang NLP, yaitu Joe Vitale, gurunya di Secret. Kalau pernah baca di Secret, saya dulu pernah baca dan pernah membuktikan, tapi ya agak kontroversial ketika di Indonesia ketemu dengan ajaran agama Islam. Ada yang pernah mendebatnya, kurang lebih seperti itu. Dan sebenarnya cara memicu tindakan orang lain itu sepanjang sejarah dari zaman dulu sampai zaman sekarang itu hanya dua, untuk mengaktifasi otak manusia untuk bisa bertindak. Yang pertama, rasa sakit. Yang kedua adalah rasa senang. Sederhananya, singkatnya, Anda itu pengen nyuruh orang bergerak dengan mukul pantatnya pakai kayu supaya gerak, supaya jalan, atau menggantung wortel atau makanan enak di depan wajahnya supaya dia gerak, kan kayak gitu. Nah, kebanyakan orang di bidang pemasaran dan psikologi ya sepakat bahwa motivator yang pertama, yang paling kuat adalah rasa sakit, ketimbang yang kedua, yaitu rasa senang. Kenapa? Ya mungkin bisa kita jawab sendiri ya. Rasa takut itu, rasa sakit jauh akan lebih bisa membuat kita untuk bergerak. Entah kenapa ya. Tapi ya coba aja. Misal kita mau ikut seleksi ya. Seleksi apa gitu ya. Misalnya kita ikut seleksi ujian masuk perguruan tinggi. Kadang yang mendesak kita, walaupun nggak sepenuhnya benar, untuk bergerak adalah kita takut untuk tidak lulus, tidak kuliah, dan sebagainya. Bukan lantas kita, dalam bayangan kita adalah kita pulang-pulang bawa kabar kepada misalnya pacar, orang tua, atau dan lain-lain. Oke, itu ya. Nah, ini ada sebenarnya sebelum saya bergerak ke apa yang dibahas sama Mbah Joe Vitale ini, saya nggak tahu umurnya berapa, saya manggilnya Mbah aja. Ada teori tentang angle iklan namanya Life Force 8. Jadi Life Force 8 ini di bahasa Indonesia kan nanti untuk poin-poinnya. Dan kenapa angle? Karena memang yang paling susah dicari itu adalah ide atau perspektif atau angle dalam kita menulis sesuatu dalam konteks bisnis, yaitu iklan, copywriting. Itu susah banget. Ya, saya biasanya ketika ingin ketika ingin membuat satu campaign, saya coba breakdown dulu ke teman-teman atau ke saya sendiri, kira-kira angle atau copyright angle untuk atau ide copywritingnya apa aja nih, kayak gitu. Nah, ini ada beberapa hal, walaupun saya nggak akan bahas semuanya ya. Jadi teman-teman bisa baca buku Cashvertising karya Eric Whiteman. Jadi di buku itu banyak mengangkat, atau utamanya mengangkat hasil penelitian psikolog dan pengamat perilaku konsumen yang menemukan
Pada dasarnya ada 8 hal yang dimana manusia secara biologis terprogram untuk mengikutinya. Tidak bisa tidak. Pertama, ke 8 hal tersebut adalah kalau tulisannya Dewa Eka kemarin ini nyebutnya angle iklannya. Yang pertama, saya coba dari belakang ya, lalu naik yang pertama karena menurut saya ini menarik. Pengakuan sosial dari lingkungan. Pengakuan sosial dari lingkungan. Kenapa? Kadangkala kita itu tergerak untuk melakukan sesuatu karena memang berpikir tentang apa sih yang akan orang pikirkan tentang kita. Misal, kira-kira kalau saya nggak hamil, saya bakalan dianggap orang kayak gimana ya? Saya nggak kuliah, saya dianggap orang gimana ya? Saya nggak kerja, saya akan dianggap orang seperti apa ya? Saya tidak, apa misalnya, tidak ke pasar barangkali, sampai sekecil itu. Nah, yang kedua adalah rasa ingin bertahan hidup. Jelas, ini adalah mungkin teman-teman bisa baca, kaitkan dengan piramida Maslow ya, tentang tentang piramida kebutuhan hidup manusia. Nah, di situ akan dapat insight yang bisa dikontekskan dengan copywriting, dengan cara teman-teman menjual sesuatu, cara teman-teman mengotak-atik isi kepala benak customer. Karena memang marketing itu, terutama copywriting ya, dekat sekali dengan dunia psikologi. Ya nggak hanya tulisan tapi sampai warna dan lain-lain itu dekat sekali, dan harus malah ya ada NLP dan lain-lain harus kita kuasai. Ya, yang kedua adalah menikmati makanan atau minuman. Jelas ya kalau ini sulit sekali tolak oleh manusia ketika berhubungan dengan ini. Namun hal kedua ini, yang nomor 2 ini tentunya nggak bisa kita gunakan untuk semua produk. Ya, produk-produk tertentu aja. Nah, yang ketiga adalah kebebasan dari rasa sakit, rasa takut, dan rasa bahaya. Ini yang seperti kata Joe Vitale tadi. Yang pertama adalah jelas rasa sakit. Manusia cenderung lebih memilih untuk menghindari rasa sakit daripada menjawab kenikmatan, seperti yang saya cerita tadi. Karena daripada mengangkat kenikmatan yang akan ditimbulkan oleh produk, mending kita ambil sudut pandang rasa sakit. Bila Anda tidak beli produk ini, suami Anda akan menceraikan Anda, suami Anda akan selingkuh, bla 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 dan sebagainya. Itu biasanya ada di produk. Saya pernah ada yang sering pakai ini di produk penyubur kehamilan kayak gitu. Nah, yang keempat adalah seks. Salah satu produk yang paling laris teman-teman dan kalian semua tahu adalah produk dalam hal ini tentang seks, tentang pasangan seksual. Dan ya gitulah tentang seks, tentang hal yang paling fundamen sebenarnya, tentang masalah kondisi terhadap kondisi pasangan hidup, pasangan seksual kita ini berpengaruh. Mungkin akan beda konteks di Indonesia dengan di luar negeri, mungkin beda ya membahas hal ini. Yang kelima, kondisi hidup yang nyaman, tentang bagaimana ketika masa tua kelak itu bisa, misal ya kalau kita jualan angle-nya untuk jualan rumah gitu, hunian, bisa pakai yang kayak gini. Yang keenam, kedelapan yang saya sebutkan ini mungkin nggak semuanya bisa dikontekskan atau dibuat menjadi angle iklan ya atau copywriting, tapi setidaknya ini bisa dikontekskan ke produk-produk masing-masing yang paling dekat seperti apa. Nah, yang keenam adalah perasaan untuk menang atau merasa superior. Ini jelas banget ya, fitrah manusia adalah ingin merasa lebih superior, menang, lebih unggul, lebih terlihat lebih baik dibandingkan orang lain yang mungkin kadang ini secara natural itu nggak terkontrol oleh manusia. Ada beberapa orang yang bisa mengontrolnya itu. Nah, yang ketujuh adalah yang terakhir, perasaan dicintai dan pelindungan orang-orang yang kita cintai. Kalau yang jualan produk perempuan, yang target marketnya perempuan, wanita, ibu-ibu, wah jelas banget gampang kayak gini. Gampang banget ngulik-nguliknya. Nah, ini
balik lagi ke ini ya, Jovitel membahas ini, ya mungkin ini strategi dari apa Aristoteles ya, udah 2500 tahun yang lalu sekitar gitu. Zaman Yunani kuno ketika banyak orator-orator yang hebat sekali untuk bisa membujuk orang. At least ada sekian rumus menurut Mbah Jovitel ini. Yang pertama adalah exordium, tentang pernyataan yang mengejutkan atau tuturkan cerita guna menarik perhatian. Yang kedua narratio, ini dibacanya gimana? Saya nggak tahu baca bahasa Yunani ya. Ajukan problem yang dihadapi pembaca atau pendengar. Confirmation, solusi. Yang keempat adalah peroratio. Saya nggak akan membahas ini. Tapi ketika dikontekskan dengan iklan, saya yakin teman-teman akan sering banget tahu ini ya. Antara attention, interest, desire, dan action. Jelas ya. Udah klasik, sering banget dibahas orang ketika workshop iklan, workshop Facebook Ads dan lain-lain. Ini pasti ada. Ini sebenarnya sama sih dengan yang dibilang sama Aristoteles tadi. Attention, lalu interest, desire, lalu action. Kurang lebih juga tentang sales funneling juga kayak gitu kan, gimana cara buat orang minimal grabbing attention-nya, terus yang kedua interest-nya, yang ketiga desire-nya, jadi pengen banget, akhirnya action gitu kan. Ya ketika kita bikin tulisan-tulisan penjualan atau copywriting ya bisa kita evaluasi gitu kan. Yang pertama nih, apakah tulisan kita di awal bisa ngedapetin perhatian atau dengan pembukaan kita headline biasanya. Yang kedua, apakah tulisan kita itu menyatakan problem-problem yang dihadapi oleh para pembacanya atau customer. Yang ketiga, solusinya udah benar-benar digali belum sih? Apakah ini solusi dari problem sebelumnya? Yang keempat, call to action. Nah ini yang kerap kali jarang diperhatikan betul tentang call to action, atau kadang call to actionnya kebanyakan, nggak konsisten, bisa jadi. Nah kalau rumus zaman sekarang, versinya Jovitel ada problem, janji, lalu ada janji, lalu ada harga. Problem gitu kan, gampang banget headline. Misalnya kaki kapalan, atau ingin menurunkan berat badan, fokusnya ya pada problem itu untuk bikin problem ya, kita cek problem. Misal stres, ingin melegakan ketegangan dalam waktu 30 menit atau kurang, ya saya rasa ya paling gampang adalah di pertamanya adalah langsung nembak problemnya. Yang kedua adalah janji misalnya langsung nih, Ramon baru ini mengurangi atau melenyapkan kapalan dalam waktu 30 hari. Anda bisa diet turun 50 kilo dalam waktu 1 jam misalnya. Ya bisa jadi mungkin. Misal janji, ya bukti proof ya, social proof. Social proof biasanya banyak jasa gitu kan pakai proof, social proof yang testimoni dan lain-lain itu bisa pakai. Yang ketiga janji, saya kebalik nih antara bukti sama janji. Saya tadi yang ngasih contoh yang janji ya, yang bukti yang tadi social proof. Misalnya social proof, misal 5.000 orang telah memakainya. Kalau teman-teman sering baca landing page-nya atau surat penawarannya orang, 5.000 orang telah mencoba membuktikannya. Misal riset memperlihatkan bla 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 segala macam. Gampang banget ini cari datanya. Saran saya kalau cari social proof yang base-nya data, main aja ke Pinterest, banyak banget. Misal tentang kita lagi jualan ini ya, jualan produk digital, misalnya video, aplikasi video atau apa gitu kan. Cari di Pinterest datanya, masukin dah, bilang 50% penjualan terpengaruh karena video dan lain-lain kayak gitu. Karena saya pakai dan salah satu tempat yang paling gampang nyarinya adalah, dan itu lebih ringkas dalam bentuk infografis, di Pinterest. Itu untuk coba compile materi copywriting tentang bukti, lalu janji. Yang terakhir adalah harga.
kadang ya eh penting banget kita untuk eh memainkan psikologi tentang harga, entah harga coret atau kita langsung memperbandingkan dengan harga orang lain, harga produk serupa dan lain-lain. Eh Kurang lebih kayak gitu ya. Cara paling gampang menurut saya, cara paling gampang untuk membuat, cara paling cepat, shortcut paling cepat untuk membuat copywriting, sales page dan lain-lain adalah yang berhubungan dengan tulisan, benchmarking ke kompetitor. Jelas, saya biasanya kemarin misalnya saya sampaikan ke teman-teman magang di Makrufa Digital, eh kamu misalnya jualan apa gitu kan, kamu list sekian banyak kompetitormu, lihat cara mereka menjual, cara mereka, bahkan ya sampai dan ini pasti sering dipakai oleh banyak pebisnis. Mereka minta tolong untuk para mungkin siapanya lah, karyawan atau siapa, untuk ngontek customer service dari eh, kompetitor, misal sis harganya berapa gini gini gini, sehingga bahkan sampai itu auto text-nya di copyin gitu, maksudnya kata-katanya di copy sehingga lalu dipakai, atau lihat aja landing page tetangga seperti apa. Itu ya, ya kayaknya fair sih ya, karena memang mau nggak mau akan kebuka juga, mau kayak gimana pun rahasia untuk sistem di apa namanya penjualan kita. Well, mungkin itu sekian ya dari saya tentang copywriting, nggak lama, dan saya desain untuk materi-materi ini adalah materi-materi praktikal, singkat, padat, jelas, sehingga teman-teman bisa langsung mengaplikasikannya. Kalau di kami ada istilah happiness inside, cash from outside, dan semoga teman-teman dapat happiness-nya, cash-nya juga dapat ketika belajar di akademipromosing.com. Jangan lupa bahagia kalau kata banyak orang. Dan again, selamat menikmati video-video selanjutnya dari akademipromosing.com. Your digital creative marketing start here. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.